Puji Tuhan, shalom saudaraku. Shalom. Bersyukur kita boleh Shalom. hari Selasa tanggal 15 bagaimana kita terus menikmati karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, malam hari ini ada 3 poin tentang penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Yang suka atau tidak suka, kita tetap harus mengalaminya, kita akan tetap menjalaninya, dan kita akan tetap diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan ini. Selama kita masih hidup, ada 3 poin, saudara, area penderitaan yang kita tidak bisa lari darinya. 3 poin, 3 area penderitaan di mana walaupun kita sudah berusaha maksimal, tapi kita pasti akan tetap diperhadapkan dengan masa-masa penderitaan itu. Dan malam hari ini saya ingin Tuhan bukakan kebenaran ini. Saya tadi berpikir Tuhan, saya mau sampaikan tentang Yeremia, tetapi Tuhan tiba-tiba bukakan kebenaran ini dan saya mencatatnya. Yang pertama, area pertama tentang wilayah penderitaan yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita, yang setiap hari bisa menghasilkan kemuliaan Allah jika kita mengalami kemenangan. Ini pertarungannya setiap hari, saudara. Area penderitaan yang pertama adalah di dalam lingkungan keluarga. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34. Sampai dengan ayatnya yang ke-37. Maaf. Ya, 37. Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Puji Tuhan, area penderitaan pertama yang kita tidak bisa hindari, yang harus selalu kita hadapi adalah di lingkungan keluarga. Tidak ada yang mau katakan amin? Amin. Amin. Katakan amin, saya percaya di keluarganya dia paling bahagia. Dia tidak mengalami penderitaan sedikit pun. Amin. Ya, jadi area penderitaan yang paling pertama yang harus menghasilkan kemuliaan Allah adalah lingkungan keluarga. Kenapa kadang kita berpikir bahwa penderitaan kita itu penderitaan yang sangat luar biasa, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami masalah di dalam keluarga yang pelik, yang tidak tahu arah hidupnya kemana, mereka sebenarnya lebih menderita daripada kita, saudara. Jadi suka atau tidak suka, setiap hari kita harus berjuang. Kita harus berusaha untuk mengalami kemenangan, untuk menghasilkan kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan di dalam lingkungan keluarga. Saudara, firman Tuhan malam ini kembali mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa pedang. Bukan berarti di dalam Tuhan tidak ada damai. Justru di dalam kebenaran, di situ terjadi pemikiran-pemikiran yang tidak mau menerima. Ketika pemikiran-pemikiran tidak mau menerima kebenaran, berarti yang terjadi adalah perpecahan. Makanya betapa penting kehidupan keluarga kekristenan harus punya dasar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jangan pakai dasar kebenaran menurut pandangan si A, si B, si C, atau si D.
Kalau saya dulu ingat ketika Tuhan izinkan di keluarga saya itu mengalami ya banyak proses permasalahan, dan ketika sudah ada banyak masalah di dalam, ketika Tuhan izinkan bagaimana papa saya atau mama saya bentrok dengan kenalan-kenalannya, saya selalu diajarkan dan diingatkan jangan menyapa orang itu. Karena orang itu sudah melukai hati orang tua saya. Orang itu sudah menjahati orang tua saya. Tetapi ketika saya sudah ada di dalam kebenaran, waktu orang tua saya, mama saya bilang, jangan ngomong sama si A, jangan ngomong sama si B, karena dia kemarin memfitnah mama, memfitnah papa. Saya sudah tidak lagi pakai dasar itu. Saya pakai dasar firman Tuhan bahwa saya harus mengasihi, saya harus mengampuni. Dan saya harus menyapa mereka dengan kasih. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi firman Tuhan katakan, ini Tuhan datang bukan membawa damai, tetapi melainkan pedang. Pedang ini bicara tentang kebenaran. Dan ketika kebenaran sudah ada lah di tengah-tengah kehidupan kita, lalu ada orang yang tidak menyukai kebenaran itu, berarti kita mengalami penderitaan. Saya teringat ada beberapa orang yang bersaksi ketika dia mau pergi beribadah, suaminya masih mabuk, suaminya ngamuk, marah, sampai suaminya bilang, ibadah saja, ibadah terus juga tidak ada perubahan apa-apa, hidup kita begini-begini saja, semua saja. Ini penderitaan, saudara. Ini bukti bahwa kebenaran hadir, dan ketika di tengah-tengah keluarga belum semuanya menerima kebenaran, ini awal salib, ini awal penderitaan yang kita alami. Jadi area lingkungan pertama kita mengalami penderitaan itu adalah area keluarga, lingkungan keluarga. Nah, berarti kemuliaan Allah yang pertama harus dikerjakan, dinyatakan adalah di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana supaya di lingkungan keluarga ini ada kemuliaan Allah yang harus terus dinyatakan? Mari terus berjuang. Minta Tuhan mampukan kita. Minta Tuhan menolong kita. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Karena ada pengorbanan satu orang yang mau terima kebenaran, seisi rumah Tuhan perhitungkan untuk bisa mengalami keselamatan. Jadi jangan ngomong tentang bagaimana kita punya wilayah-wilayah penderitaan yang jauh, tidak. Wilayah penderitaan yang harus dan setiap hari kita hadapi adalah keluarga. Saudara, katakanlah ketika kita punya anak menangis, kita harus punya waktu untuk mengurusnya. Kita harus, belum lagi itu baru anak, belum lagi diperhadapkan dengan suami atau istri yang menurut kita tidak sejalan, tidak sepahaman. Sudah lelah fisik, lelah hati lagi, lelah psikis lagi. Betapa menderitanya kita di situ. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan kemuliaan Allah di dalam penderitaan, area penderitaan? Yang pertama ada 3 area Bapak Ibu. Tapi malam ini saya bagi area yang pertama. Penderitaan yang pertama di tengah-tengah lingkungan keluarga. Yang pertama bagaimana supaya kita menghasilkan kemuliaan Allah di tengah-tengah lingkungan keluarga. Dan bagaimana supaya apakah kemuliaan Allah ini hanya dihasilkan hari pertama saja, hari kedua saja, atau di waktu-waktu tertentu saja. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, suka atau tidak suka, kita tidak akan setiap hari berpisah dengan keluarga kita. Justru setiap hari orang yang ada bersama-sama dengan kita adalah keluarga kita. Kalau kita menjadi anak, berarti yang setiap hari ada sama-sama dengan kita adalah papa, mama, kakak, adik. Kalau kita menjadi suami, setiap hari yang berada bersama-sama dengan kita adalah istri, anak-anak. Kalau kita menjadi istri, yang setiap hari ada bersama-sama dengan kita adalah suami, anak-anak. Suka atau tidak suka, setiap hari kita diperhadapkan dengan keluarga kita. Nah, cara yang mudah untuk menghadapi penderitaan dalam keluarga, yang pertama, lepaskan ego. Lepaskan ego. Ya, kalau di pengajaran dasar tentang keluarga Kristen, kita sudah tahu tupoksi suami apa, tupoksi istri apa, tupoksi anak-anak apa. Kalau suami tidak melaksanakan otoritasnya,
Lalu tupoksinya berarti otoritas yang Tuhan berikan ada kepada siapa. Kalau istri tidak melaksanakan tupoksinya, otoritasnya Tuhan kasih ke siapa. Kalau suami takut Tuhan, istri tidak takut Tuhan, konsekuensinya apa? Kita sudah belajar ya di pengajaran dasar tentang keluarga Kristen. Nah, di malam hari ini saya buka poin-poin yang penting saja. Yang pertama itu tentang lepaskan ego. Dalam keluarga itu selalu terjadi permasalahan hanya karena ego. Anak harus dengar orang tua karena orang tua merasa ya saya orang tua, dia harus mendengarkan. Padahal ada saat-saat tertentu orang tua juga harus mendengarkan anak. Ada saat-saat tertentu istri mau hanya dituruti, dimanja, padahal tidak selamanya hanya istri yang butuh dimanja. Ada juga suami, ada juga anak-anak. Ini cuma masalah ego. Bagaimana kita menurunkan ego? Karena orang kalau sudah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, setiap hari egonya harus mulai berkurang sampai Tuhan izinkan egonya mulai hilang. Yang ada hanyalah saling kepedulian, saling mau memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang ada hanya rasa untuk mau berkorban satu dengan yang lainnya. Beberapa hari lalu, saudara, saya sampai hari ini masih senyum-senyum sendiri kalau ingat momen di mana malam-malam waktu beberapa hari lalu, saya dan suami waktu mau tidur, lalu suami saya bilang, mari kita doa sudah, supaya kalau setelah itu mau tidur sudah tidak ingat lagi. Dan saya jawab suami saya begini, sebentar masih tempo, sedikit lagi. Suami saya panggil berulang-ulang kali, mari kita doa sudah, ayo kita penyembahan sudah, lalu kita supaya selesai. Kalau masih tempo mau main, mau beraktivitas apapun, ya sudah tidak apa-apa, tinggal tidur saja. Saya jawabnya masih tempo. Akhirnya suami saya diam, lalu dia mulai tutup matanya. Waktu saya lihat dia sudah mulai tidur, saya stop dengan segala aktivitas saya panggil dia. Saya bilang, ayo kita doa. Suami saya tidak mau buka mata. Saya bilang, ayo datang doa sudah. Dia tidak mau buka mata. Akhirnya saya duduk diam, lalu saya mulai menyanyi. Saya nyanyi Kidung Jemaat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil nali dan air. Suami saya yang tadinya sudah diamin saya karena marah, langsung dia tidak jadi marah, saudara. Dia senyum-senyum, lalu dia buka matanya pelan-pelan, lalu dia pandang saya, lalu dia ketawa setengah mati. Dia ketawa, lalu dia bangun, lalu dia bilang, mari kita nyanyi lagi pujian Kidung Jemaat. Yesus memanggil, mari segera, janganlah jawab nanti dulu. Jadi dia balas lagi, saudara. Akhirnya saya ketawa tengah malam itu kan, tidak jadi berantem, tidak jadi marahan, lalu kami mulai tertawa sama-sama. Selesai tertawa, saya duduk diam dan saya pandang suami saya. Saya bilang, saya kira cerita ini hanya ada di Papua, ternyata ini ada di kehidupan nyata kita. Saudara, kalau misalkan kita punya ego yang kuat, berarti pasti tidak usah ibadah lagi, yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah pertengkaran. Suka atau tidak suka, ini sering terjadi di kalangan rumah tangga kita, rumah tangga kekristenan. Ayo doa. Kamu tidak berdoa, kamu gimana? Kamu kan suami, kamu kenapa belum berdoa? Ini kamu diajak berdoa, kamu masih sibuk begini. Itu cuman hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, dibuat jadi masalah. Akhirnya timbullah penderitaan di situ. Satu mulai tersinggung dengan yang lain. Ketika satu dengan yang lain mulai tersinggung, yang terjadi mulai ungkit-ungkit. Saya dan suami dulu seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan, kami mulai semakin memahami, mengerti bagaimana cara menghadapi segala. Ketika saya lakukan kesalahan, biasanya saya pakai alasan marah-marah untuk menutupi kesalahan saya. Tetapi puji Tuhan, semakin di dalam Tuhan, semakin di dalam kebenaran. Ketika saya punya kesalahan, saya dengan penuh kerendahan hati saya datang bilang, saya tadi buat kesalahan. Saya buat ini. Suami saya kalau dulu saya buat kesalahan, saya mengaku. Pasti diomelin dari pagi sampai besok pagi. Tapi kali ini dia tidak. Dia peluk saya lalu dia bilang, nanti jangan buat begitu lagi ya. Kita saling mengingatkan ya. Itu berjuangnya setiap hari, saudara. Berjuangnya setiap hari.
Jadi penderitaan yang pertama yang kita alami yaitu di lingkungan keluarga, dan cara mengatasinya yang pertama adalah lepaskan ego, atau yang sementara Tuhan berikan bagi kita di sepanjang minggu ini yaitu mengalah. Banyak belajar mengalah. Biasanya ada yang mengalah tidak dengan tulus ikhlas, ada yang mengalah dengan ikhlas. Orang yang mengalah dengan ikhlas disertai dengan sukacita, tapi orang yang mengalah dengan tidak tulus ikhlas disertai dengan rasa pendam. Bagaimana tahu ada rasa pendam? Ketika dia mengalah, air mata mulai jatuh. Dia berusaha menerima, tapi ya sudahlah, tidak apa-apalah, tidak apa-apalah. Ini suka atau tidak suka sering terjadi, saudara, di lingkungan rumah tangga kita. Sering terjadi. Kalau sesama pasangan selalu terjadi seperti itu, bagaimana kemuliaan Allah mau dihasilkan? Mari mulai belajar, saudara. Belajar untuk mengalah, lepaskan ego, berarti mengalah, disertai dengan sukacita. Karena ketika ada sukacita dalam hidupmu, itu ditransfer di dalam seisi rumahmu. Tertransfer dalam seisi rumahmu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Semuanya jadi satu di dalam rumah. Yang kedua, kalau di dalam keluarga kita belum ada yang mau terima kebenaran, berarti lalu kita sudah mengalah, berarti penderitaan yang kita alami akan semakin sangat membuat kita tersiksa. Contohnya, ada yang bilang begini, banyak yang curhat sampai hari ini, bahkan waktu saya doakan masih terus bergumul untuk keluarga-keluarga. Tuhan taruh doakan dia. Bagaimana dia diperhadapkan dengan keadaan suaminya yang mut-mutannya itu kadang baik, kadang lagi tidak baik, kadang marah-marah, kadang penuh maki-makian. Dan suaminya belum sungguh-sungguh ada dalam kebenaran. Nah, solusi yang kedua, mari jaga mesbah di dalam keluarga. Firman Tuhan katakan apa? Istri yang tidak takut Tuhan dikuduskan oleh suami yang takut Tuhan. Suami yang takut Tuhan dikuduskan oleh istri yang takut Tuhan. Jadi ada satu orang yang punya peran di dalam keluarga, yang kalau dia terima kebenaran, yang kalau dia sungguh-sungguh di dalam kebenaran, berarti dia mau terus ada di dalam Tuhan. Jaga mesbah di dalam keluarga. Kalau mesbahmu tidak dijaga, hari ini engkau mengalah, berhasil. Besok engkau mengalah, berhasil. Hari ketiga belum tentu berhasil. Tak pasti terjadi perpisahan. Pasti terjadi hal-hal yang mengerikan yang berujung kepada saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Bahkan berujung kepada kehancuran. Jaga mesbah di dalam keluarga. Karena kalau engkau tidak menjaga mesbahmu, berarti penderitaan yang engkau alami tidak akan menghasilkan kemuliaan Allah. Tetapi penderitaan yang engkau alami hanya akan menghasilkan kebinasaan. Saudara, saya bersaksi, saya punya kenalan ketika dia melihat keadaan suaminya yang tidak takut Tuhan. Dia terus selingkuh, suaminya terus selingkuh, suaminya terus gonta-ganti main perempuan. Dan dia sangat sakit hati kepada suaminya. Dia sangat sakit hati kepada suaminya. Itu berlangsung setiap hari sampai pada akhirnya dia mengalami penderitaan, sakit. Dia sakit dan akhirnya ujung-ujungnya karena penyakit yang dia derita itu akhirnya dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia menyelesaikan semua pengurusannya. Dia sudah atur supaya jangan sampai suaminya itu bisa menyentuh uang atau hasilnya sedikit sepeser pun dari hasil keringat dia tidak boleh suaminya itu menyentuhnya. Dia sudah atur dengan sedemikian rupa supaya suaminya tidak menyentuh semua hasil keringat dia. Waktu saya sharingkan
sama seorang teman baiknya yang sharing tentang permasalahan teman saya ini, saya bilang buat dia, nah ini yang namanya penderitaan bukan menghasilkan kemuliaan Allah, tapi menghasilkan kebinasaan. Akan hati sampai meninggal, suami sekarang bahagia dengan wanita lain, hidup senang dengan wanita lain. Bodohnya di siapa? Waktu ditawari kebenaran, jawab, saya juga bergumul sama pendeta, saya juga bergumul dengan pendeta. Penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, tujuannya itu ada bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kemuliaan Allah dinyatakan sebelum dikerjakan melalui hal-hal yang besar, dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Di mana itu hal-hal kecil dan sederhana? Ya di rumah kita, di dalam keluarga kita. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan situasi di dalam rumah. Beberapa hari yang lalu saya bilang buat salah seorang teman saya bilang, istrimu itu ya luar biasa, paling baik, paling sabar. Teman saya bilang begini buat saya, kenapa Usinali ngomong begitu? Saya bilang, saya tidak mampu kalau tiap hari cuman urusin anak saja. Tiap hari urusin anak saja, belum lagi anakmu yang nomor 2 itu kalau nangis ya ampun, tantrumnya minta ampun, tantrum tingkat tinggi. Aduh, saya yang dengar saya sudah pusing, pening apalagi istrimu. Dan kasihan sekali istrimu hanya cuma ada di dalam rumah. Bayangkan dia bangun pagi, dia hanya memandang kedua anaknya, dan dia menikmati hari-hari itu. Ternyata pernyataan saya itu menyadarkan dia. Saya bilang, aduh, saya kalau di rumah saja saya ingat kalau saya sudah 1 minggu tidak keluar, suami saya sudah mulai, ayo kita jalan ke sini, ayo kita begini. Saya tidak sangka waktu saya ngomong itu menyadarkan dia bilang, Usinali terima kasih banyak. Kadang saya juga di kantor, saya pulang saya stres, aduh urus anak, belum lagi kalau anak nangis saya tidak mampu urus. Terima kasih banyak sudah ingatkan saya. Semenjak saya keluarkan statement itu, semenjak itu saya lihat dia setiap sore, dia harus bawa istrinya dan anak-anaknya jalan-jalan. Jadi kalau dia sudah pulang kantor, dia masuk, dia taruh semuanya. Saya bawa istri saya dan anak-anak saya jalan-jalan dulu. Sudah 3 bulan berlalu, dia bilang buat beberapa orang teman saya begini, saya itu tadinya juga, aduh kalau mau pulang saya sudah stres, jadi pagi-pagi saya cepat-cepat lari ke kantor supaya kerja, pulang lagi. Tapi setelah Usinali ngomong-ngomong buat saya sadar, coba kalau istri saya kesal lalu dia lari pulang bawa anak-anak, bagaimana saya sekarang? Kan saya bekerja buat mereka, tapi saya tidak pernah memikirkan kesenangan mereka. Saya tidak tahu rasa kagum saya itu membuat dia menyadari bahwa ada wanita hebat di dalam rumahnya. Jadi sebenarnya keluarga kita itu adalah keluarga. Di dalam lingkungan keluarga kita bisa melihat figur-figur orang hebat. Kita bisa menemukan figur-figur orang hebat. Mungkin suamimu tidak seperti orang lain, bisa berusaha sampai punya jabatan, punya hal-hal yang luar biasa, tapi temukan sesuatu yang spesial di dalam hidupnya. Mungkin istrimu bukan seperti wanita yang lain, mungkin orang tuamu bukan seperti orang tua yang lain yang bisa waktu ngomong mama ini ada, papa ini ada, enggak. Tapi temukan sesuatu yang spesial dulu di dalam kehidupan rumah tanggamu, supaya engkau tahu bahwa engkau menikah bukan mengalami penderitaan. Karena penderitaan yang menuju kepada kebinasaan yang ciptakan itu bukan Tuhan, tapi kita. Tetapi penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah, yang menawarkan itu adalah Tuhan. Tergantung pilihan kita. Saudara, saya ingat waktu suami saya belum punya pekerjaan, lalu saya harus pergi kerja setiap hari. Dan dia hanya di rumah, dia ambil bagian yang harusnya seorang istri kerjakan, dan saya mengambil bagian yang harusnya seorang suami kerjakan. Sampai akhirnya saya ada di titik yang merasa, aduh malu juga ini, suami tidak kerja, saya kerja. Tapi saya mulai menyadarinya perlahan-lahan ketika satu persatu orang mulai datang bilang, Om Ai paling baik ya, Om Ai paling menjakan Tante Nali ya. Di situ saya mulai menyadari, ternyata suami saya orang baik. Ternyata suami saya, ya dia punya kekurangan, dia belum sampai di titik ini.
keluarga saya apa? Di situ saya mulai doakan dia, Tuhan buka jalan. Suami saya harus punya pekerjaan. Diberikanlah sama Tuhan. Yang tadinya kerja di bank, tempat yang wow, bagus, yang dipandang orang sangat terhormat, diberikan sama Tuhan sebagai seorang satpam. Tapi waktu diberikan, saya dengan penuh sukacita bilang, tidak apa-apa. Ayo kita pergi kerja. Ayo kita menghasilkan. Tidak apa-apa, kita sama-sama. Ini semua sama-sama. Dan di situ saya mulai belajar menerima. Oh, segala kekurangan. Dan di situ suami saya mulai belajar menerima segala kekurangan dan kelebihan. Jadi kami akhirnya saling menutupi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan di dalam keluarga itu, bagaimana cara kita merespon yang benar? Mari, jangan kita lihat banyak kekurangan di dalam keluarga kita. Mama itu paling cerewet. Kalau bangun pagi, mama mulutnya cuca. Pokoknya paling enak sudah kalau mama sudah tidur, berarti kita tidak dengar apa-apa. Lihat sesuatu yang baik dalam hidup orang tua mama. Mama biar cerewet. Tapi jam makan tidak pernah terlewatkan. Mama biar cerewet, tapi waktu saya ngomong sesuatu, mama mau mendengarkan. Ambil sesuatu yang baik, lihat sesuatu yang baik. Bagaimana respon kita dengan kekurangan-kekurangan yang membuat kita menderita? Mari nikmati. Tante Nali ngomong saja menikmati kekurangan. Ya mari nikmati, saudara. Tadi saya bilang begini sama Tuhan. Tadi pagi, tadi malam, tengah malam saya doa, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, akhirnya saya mengerti. Mengapa keluarga saya belum harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya saya tahu bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya saya semakin harus sungguh-sungguh belajar menghidupi kebenaran. Supaya keluarga saya juga keluar dari penderitaan menuju kepada kebinasaan. Mereka keluar dari lingkungan penderitaan menuju kepada kebinasaan, kepada penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Berawal dari saya yang harus mengalami penderitaan ini. Saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak tahu sampai kapan. Perasaan saya bergumul dari saya masih SMP, sampai saya lari jauh dari Tuhan. Sampai saya sudah dipanggil lagi sama Tuhan. Sampai hari ini, malam ini saya masih melayani Tuhan. Saya mau bilang saja, saya cuma mau bilang begini sama Tuhan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tuhan dengan penderitaan ini. Tuhan lebih tahu kapan penderitaan ini selesai. Tapi mulai hari ini saya mau belajar menikmatinya. Ini sulit saudara. Sulit. Tapi mau tidak bisa lari lagi dari tanggung jawab ini. Tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Ketika saya setiap hari harus diperhadapkan dengan situasi. Kak, tolong ini. Kak, tolong begini. Tiba-tiba mama telepon lagi. Nona, mama begini. Adik telepon begini. Ini begini, papa telepon begini, ponakan telepon begini, sepupu telepon begini. Saya tampung semuanya, selesai saya tampung, saya bilang Tuhan, ini tadi mereka sampaikan buat saya loh Tuhan. Saya tidak mau sampaikan, saya tidak tahu mau sampaikan ke siapa. Saya lanjutkan ke Tuhan ya. Satu-satu Tuhan selesaikan. Itu penderitaan saudara. Tapi kalau kita menikmati, saya percaya kemuliaan Allah akan terjadi. Kemarin ada satu orang ibu, dia konsultasi sama saya. Dia bilang buat saya begini, Nali, saya mau sharing. Saya tuh rajin berikan persepuluhan. Tapi kok hidup saya paling menderita dalam finansial, keuangan. Apakah firman Tuhan itu tidak benar? Bukankah Tuhan bilang berikan persepuluhan? Tuhan membuka berkat-berkat tingkap-tingkap. Saya bilang buat dia yang pertama, perbaiki hatimu. Motivasi yang kau memberikan persepuluhan sudah salah. Sudah salah. Saya bilang begitu buat dia, langsung dia diam. Dia bilang maksudnya salah bagaimana? Saya kan cuma berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kamu hitung berkat Tuhan hanya dengan finansial, kamu akan mengalami penderitaan. Karena uang, harta tidak menjamin kebahagiaan. Terdiam dia. Lalu saya bilang buat dia yang kedua,
Persepuluhan yang engkau berikan, kalau engkau sudah berikan berarti harusnya ada sukacita. Kau lihat di dalam Matius 23, Tuhan menyesal ahli-ahli Taurat. Persepuluhan harus diberikan, tetapi kalau tidak pakai baju belas kasihan, tidak pakai baju kebenaran, percuma. Tuhan Yesus bilang apa? Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Waktu saya bilang begitu buat dia, langsung dia diam. Lalu saya bilang buat dia yang ketiga, kalau engkau sudah rajin berikan persepuluhan, lalu Tuhan izinkan engkau ada dalam penderitaan, ini berkat luar biasa. Ini berkat lebih besar daripada berlipat kali ganda uang yang banyak yang Tuhan berikan. Karena pertumbuhan iman tidak bisa dibayar dengan apapun. Dia diam lalu air matanya mulai jatuh. Saya bilang buat dia, saya punya komitmen. Berikan persepuluhan bukan 1/10 tapi 20%. Sudah jalan 2 bulan lebih, gaji saya ditahan sama Tuhan. Terfikirkan di dalam pikiran saya untuk hanya berikan 10%. Tetapi saya ingat ini komitmen saya. Saya setiap hari bergumul, Tuhan, berikan saya uang untuk saya berikan persepuluhan 20% itu. Tuhan penuhi dengan cara yang ajaib. Dia menangis sejadi-jadinya. Lalu saya bilang buat dia, waktu kita, Tuhan tidak berikan saya lebih, banyak tidak ada. Biasanya kalau baju kotor saya sudah sangat banyak, saya bawa ke laundry. Tapi ketika Tuhan izinkan saya harus diperhadapkan dengan keuangan yang semuanya seperti itu. Saya terus bersuka cita buat Tuhan. Tuhan gerakkan banyak orang untuk membantu saya. Tuhan menggerakkan orang ketika saya tidak bisa ke laundry. Tuhan suruh orang, ayo pergi cuci bajunya karena apa kurangnya Tuhan? Apa kurangnya Tuhan? Setiap hari cuma butuh hati yang mau datang buat Tuhan. Setiap hari masalah menanti berbeda-beda. Saudara, makanya dari awal saya katakan, setiap hari dalam keluargamu hidup butuh perjuangan. Yang jauh dari anak-anaknya, ayo berjuang untuk anak-anak. Berjuangnya caranya bagaimana? Mendoakan mereka. Agi doakan mereka, Tuhan, anak saya dalam masa mudanya sedang mencari masa depan jauh dari saya. Tuhan jadi papa buat mereka, Tuhan jadi mama buat mereka. Konsisten untuk setiap hari berseru buat Tuhan. Kalau anak-anakmu teriak, Ma, uang, Pak, uang. Saya butuh uang untuk kuliah ini, kuliah itu, dan sebagainya. Jangan buru-buru marah-marah. Jangan buru-buru langsung bilang buat anaknya. Uang saya tidak kuliah cepat habis. Jangan cepat-cepat menghakimi. Dengan sukacita mari sampaikan buat anakmu. Berapa yang dibutuhkan? Kita sama-sama minta dari Tuhan Yesus. Mama belum bisa menyediakannya hari ini. Papa belum bisa menyediakannya hari ini. Tapi Tuhan Yesus bisa menyediakan kapanpun waktu yang menurut Tuhan Yesus tepat. Mari merespon segala sesuatu di dalam kebenaran. Mungkin kakakmu, adikmu menjengkelkan, membosankan. Aduh, adik saya ini sangat menjengkelkan. Saudara, saya setiap hari bergumul untuk adik-adik saya. Ketika adik saya ijab bisa bersaksi, bisa sampaikan kebenaran. Saya tidak serta-merta langsung bangga. Tuhan terima kasih dia sudah bertobat. Tidak. Saya membutuhkan lutut lagi kuat untuk apa? Untuk terus berdoa. Dia harus konsisten di dalam Tuhan. Dan dia kalau hubungi saya, cuma kalau ada masalah. Dia sudah sangat menderita baru dia hubungi saya. Saya ubah strategi lagi. Kamu menderita, kamu hubungi saya. Saya menderita, tidak hubungi siapa-siapa. Hubungi call center Tuhan Yesus. Yeremia 33 ayat 3, Roma 8 ayat 28, Matius 11. Saya sampaikan semua ayat firman Tuhan buat dia. Dia bilang, saya sudah hubungi. Saya bilang, ya karena kamu maunya cepat. Biasanya masih dalam perjalanan, kamu belum tunggu pertolongan datang lagi, sudah eksekusi duluan. Tapi sesudah saya tutup telepon, sesudah semuanya, saya buru-buru, Tuhan Yesus tadi saya sudah ngomong kebenaran, ngomong firman, selanjutnya bagian Tuhan. Mari saudara, masing-masing kita diperhadapkan dengan area penderitaan dalam keluarga ini sangat berat. Tapi Tuhan Yesus katakan apa?
barang siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, dia harus memikul salibnya. Salibmu yang paling berat, yang pertama yang harus engkau pikul adalah bagaimana engkau bergumul terus dalam keluargamu. Sampai akhirnya suamimu ngomong buat banyak orang, istri saya itu adalah malaikat penolong yang Tuhan kirim. Suamimu ngomong buat banyak orang, istrimu ngomong buat banyak orang, suami saya adalah kepala seperti Kristus. Itu benar-benar Tuhan kerjakan dalam rumah tangga saya. Sampai akhirnya anak-anak ngomong buat banyak orang, papa saya tidak hebat seperti yang lain, tapi papa saya orang yang takut Tuhan. Secara finansial papa saya kalah, mama saya kalah, tetapi kami diajar bagaimana bergantung buat Tuhan. Ini keberhasilan yang luar biasa. Ini kemuliaan Allah yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Jadi saya mau bilang saudara, sampai malam ini engkau masih bergumul untuk keluargamu, untuk suamimu, anak-anakmu, istrimu, orang tuamu, kakakmu, adikmu, dan engkau masih mengalami penderitaan lewat hidup mereka. Terkadang orang tuamu datang dengan mulut yang luar biasa. Kamu ini cucat. Dia tidak mengerti keadaan. Atau mungkin adekmu datang dengan 1001 macam keluhan. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Jangan buru-buru marah-marah. Bilang buat Tuhan, ini yang namanya pikul salib. Terima kasih Tuhan. Salib ini indah. Tuhan Yesus tidak mampu pikul salib saja, orang Simon orang Kirene ada di sana untuk membantu. Apalagi saudara dan saya. Saya percaya Tuhan Yesus di sebelah kanan kita dan Tuhan Yesus selalu membantu. Selalu membantu. Tidak pernah terlambat sedetik pun. Yang penting mau bagi-bagi salibnya buat Tuhan. Tuhan, salib Tuhan ini terlalu berat. Tolonglah Tuhan. Tolong Tuhan, saya mau kasih. Seperti Tuhan janji, saya akan dapat ketenangan. Saya akan dapat kedamaian. Karena hanya di dalam Tuhan saja ada jalan keluar, ada solusi. Jadi mari penderitaan area pertama di dalam lingkungan keluarga. Ini penderitaan yang akan terus kita alami. Kita nikmati. Kita diperhadapkan dengan penderitaan ini. Sampai kapan? Sampai akhirnya banyak orang akan melihat keluarga itu adalah keluarga yang sangat diberkati. Untuk bisa dapat pernyataan itu, butuh pengorbanan. Lutut yang kuat untuk berlutut kepada Tuhan. Tangan yang selalu dilipat dan diangkat buat Tuhan. Dan mulut yang harus selalu bersuara kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit perasaan, hati yang harus dikorbankan, yang harus terluka untuk bagaimana orang melihat kemuliaan Allah sungguh-sungguh ada dan nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.